Kisah nyata horor pesugihan penjual kain batik tenun tantangan mendapatkan kekayaan. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran Karawang, terdapat seorang pedagang kain bernama Ardi. Ardi, seorang pria berusia 30 tahun, memiliki penampilan yang sederhana namun menawan. Ia bertubuh tinggi dengan wajah bulat dan kulit sawo matang yang terpapar sinar matahari. Rambutnya hitam legam, selalu disisir rapi, dan matanya yang tajam menggambarkan semangat dan harapan yang tak kunjung padam meskipun dilanda kesulitan. Ardi mengelola sebuah toko kain kecil di sudut pasar tradisional, tempat di mana berbagai jenis kain batik dan tenun dijual. Toko itu tidak terlalu besar, tetapi dipenuhi warna-warni kain yang ditata rapi, menciptakan suasana hangat bagi setiap pengunjung. Meskipun banyak pelanggan yang datang, pendapatan Ardi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia terkadang merasa putus asa, terutama ketika melihat teman-temannya yang lebih sukses. Sahabat dekatnya, Rido, adalah seseorang yang selalu mendukung dan menemani Ardi dalam suka dan duka. Rido, dengan postur tubuh yang lebih kekar dan wajah tampan, dikenal sebagai sosok yang optimis dan suka bergaul. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, persahabatan mereka telah terjalin erat sejak masa kecil. Rido bekerja sebagai buruh pabrik, dan meskipun hidupnya pun tidak mudah, ia selalu berusaha untuk membahagiakan Ardi. Suatu malam yang mendung, saat awan gelap menggantung rendah mengancam hujan, Ardi merasakan dorongan kuat untuk mengubah nasibnya. Setelah salat asar, ia mendekati Rido dan mengusulkan untuk mengunjungi seorang mentor yang dikenal memiliki ilmu gaib. Dia bisa membantuku, Rido. Mungkin dia bisa memberikan jalan keluar untuk masalah kita, kata Ardi dengan penuh harap. Rido, meskipun skeptis, tidak ingin mengecewakan sahabatnya. Kalau itu yang kau inginkan, aku akan ikut. Tapi kita harus hati-hati, Ardi. Dunia gaib tidak bisa dianggap remeh, jawab Rido, menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Mereka berangkat dengan sepeda motor tua milik Ardi, melintasi jalanan yang mulai sepi. Suasana malam yang awalnya ceria, dipenuhi tawa dan canda, perlahan-lahan berubah menjadi mencekam. Saat melaju di jalanan yang dikelilingi pepohonan rimbun, Ardi merasakan angin malam yang dingin menyentuh kulitnya. Ada sesuatu yang aneh dalam hatinya, sebuah firasat bahwa perjalanan ini akan membawa mereka ke tempat yang tidak mereka bayangkan. Saat lampu jalan mulai redup, Ardi tidak bisa menahan rasa cemasnya. Rido, kau merasakan ini? Tanyanya, suaranya bergetar. Rido mengangguk, matanya menyapu sekeliling dengan was-was. Mereka berdua terdiam, hanya mendengar suara mesin motor yang menggema di antara hutan. Ketika melewati jembatan kayu yang bergetar di bawah beban mereka, Ardi teringat akan cerita-cerita yang sering didengarnya tentang makhluk halus yang mengintai di tempat-tempat sepi. Ia merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka, seperti bayangan yang mengikuti dari kejauhan. Rasa takut mulai menyelimuti hati Ardi, tetapi ia menepisnya, berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya imajinasi. Perjalanan mereka terasa semakin panjang dan melelahkan. Jalanan yang sepi membuat Ardi merasa terasing, dan angin malam yang dingin semakin menambah ketegangan. Dalam hati, ia berdoa agar mereka selamat sampai tujuan. Ia berharap bahwa pertemuan dengan mentor akan membawa harapan baru dalam hidupnya. Akhirnya, setelah perjalanan yang tampak tak berujung, mereka tiba di pinggiran hutan yang gelap. Di sana, Ardi melihat sebuah tanda kecil yang tertulis, "Selamat datang di Desa Kearifan." Ia merasakan jantungnya berdegup kencang. Ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Namun, tanpa mereka sadari, kegelapan dan misteri yang mengintai di balik perjalanan ini akan membawa mereka ke dalam dunia yang lebih dalam dan menakutkan daripada yang pernah mereka bayangkan. Malam semakin larut ketika Ardi dan Rido melanjutkan perjalanan mereka. Setelah melewati jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rimbun, mereka merasakan atmosfer mencekam yang semakin menguat. Suara mesin motor mereka seolah teredam oleh kesunyian malam yang menakutkan. Hanya suara gemerisik daun yang tertiup angin dan gelegar suara hati Ardi yang penuh kecemasan.
Ketika mereka memasuki area hutan, Ardi melihat bayangan-bayangan aneh bergerak di antara pepohonan. "Rido, kau lihat itu?" tanyanya sambil menunjuk ke arah gerakan misterius. Rido, yang duduk di belakang, mengerutkan keningnya dan berusaha menajamkan pandangan. "Apa yang kau lihat, Ardi?" jawabnya dengan nada ragu. Ardi menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya ilusi. Namun, ketika mereka melaju lebih dalam ke dalam hutan, suasana menjadi semakin aneh. Tiba-tiba, ban motor mereka berbunyi, krek, dan mobil mereka terhenti. Ardi mengerem mendadak, paniknya mulai merambat ke seluruh tubuhnya. "Sial, ban kempes!" teriak Ardi frustasi. Mereka berdua turun dari motor dan mulai memeriksa ban yang sudah kempes. Dalam hati, Ardi merasakan firasat buruk. Sementara Rido mencoba mencari tahu penyebab kempesnya ban, Ardi merasakan sesuatu yang tidak beres. Suasana hutan terasa lebih gelap, dan angin berhembus dengan suara yang seolah berbisik. "Ardi, aku tidak nyaman di sini," Rido mengeluh, wajahnya tampak pucat. "Kita harus cepat keluar dari sini." Ardi mengangguk, perjuangan untuk memperbaiki ban terasa lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Keringat dingin mulai membasahi dahi Ardi, dan ia merasa seolah ada mata yang mengawasi dari kegelapan. "Rido, cepatlah, kita harus segera pergi." Ardi mendesak dengan suara yang bergetar. Rido, yang tampak lebih lelah, berusaha keras untuk memperbaiki ban, tetapi jari-jarinya tampak gemetar. Akhirnya, ban berhasil diperbaiki. Namun, ketika mereka kembali ke motor, Ardi merasakan ada yang aneh. "Ada sesuatu di sini, Rido. Aku merasa, kita tidak sendirian," katanya, suaranya hampir berbisik. Rido menatapnya dengan ketakutan, seolah merasakan hal yang sama. Saat mereka melanjutkan perjalanan, suasana semakin pekat. Jalanan yang seharusnya familiar kini berbelok tajam ke arah yang tidak mereka kenali. "Kita tersesat," kata Rido panik. Ardi berusaha tenang, tetapi hatinya berdebar kencang. Mereka berdua berusaha mencari tanda-tanda arah, tetapi hanya kegelapan yang menyambut mereka. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tempat yang tampak lebih terang. Di sana, mereka melihat sebuah keluarga yang sedang bercanda dan tertawa di pinggir jalan. Namun, ada sesuatu yang janggal. Meskipun suasana tampak ceria, Ardi merasa keganjilan yang mendalam. Kenapa keluarga itu bisa begitu tenang di sini? Pikirnya, saat mereka mendekat, Ardi melihat air danau di dekat situ mulai bergejolak. Jantungnya berdegup kencang ketika ia bertanya kepada Rido, "Kau merasakan itu?" "Sepertinya ada sesuatu di bawah permukaan air." Rido mengangguk, matanya melebar saat ia melihat seekor buaya putih besar meluncur di bawah permukaan danau. Hanya Ardi yang menyadari bahaya itu, sementara penumpang lain tampak tidak peduli, seolah terjebak dalam dunia yang berbeda. Ketika giliran mereka tiba untuk menyeberangi danau, Ardi merasakan ketegangan yang memuncak. Saat perahu mendekati tengah danau, air bergejolak semakin hebat. Ardi berusaha mengalihkan pandangan dari bayangan buaya putih yang mengintai di kedalaman, tetapi rasa takutnya tak bisa hilang. Dalam hatinya, ia mulai merasakan bahwa mungkin perjalanan ini adalah kesalahan besar. Setelah menyeberang, mereka tiba di seberang danau. Rido tampak semakin lesu, wajahnya memucat. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sangat lelah," katanya dengan suara lemah. Ardi, yang semakin khawatir, memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah masjid kecil yang ada di sana. Di dalam masjid, suasana tenang, tetapi Ardi tetap merasakan ketegangan yang mengintai. Saat mereka berdoa, seorang kakek tua menghampiri mereka. Dengan tatapan tajam yang penuh makna, ia berkata, "Anak muda, sahabatmu terpengaruh oleh sesuatu yang tidak baik. Hati-hati, daerah ini memiliki banyak gangguan gaib." Kata-kata kakek itu menggetarkan hati Ardi. Ia menatap Rido yang semakin lesu, dan rasa cemasnya meningkat. Jika Rido terpengaruh oleh kekuatan gaib, apakah mereka akan selamat? Kakek itu mengingatkan mereka untuk tidak mengabaikan tanda-tanda yang ada.
Ardi merasakan tekanan yang semakin meningkat di dadanya. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, kegelapan hutan semakin menakutkan. Ardi tahu bahwa mereka harus segera mencari jalan keluar, tetapi rasa putus asa mulai menyergap. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah mereka terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang mereka duga. Ketika Ardi dan Rido melanjutkan perjalanan dari masjid, suasana di hutan semakin mencekam. Pepohonan yang menjulang tinggi menutupi cahaya bulan, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di permukaan tanah. Suara-suara aneh mulai terdengar, bisikan halus yang seolah datang dari dalam kegelapan, membuat Ardi dan Rido merasa terjebak dalam dunia yang tidak mereka kenali. Rido, yang semakin tampak lelah, berjalan dengan langkah yang berat. Ardi, aku benar-benar tidak enak badan. Sepertinya ada yang tidak beres, katanya dengan suara serak. Ardi, yang merasa khawatir, menepuk bahu sahabatnya. Kita harus tetap bersama. Jangan biarkan dirimu terpengaruh oleh hal-hal yang tidak terlihat, jawabnya, berusaha memberi semangat. Namun, langkah Rido semakin lambat, dan wajahnya semakin pucat. Ardi merasa ketakutan menyergapnya. Kita harus mencari tempat untuk beristirahat, katanya, berusaha mencari jalan keluar dari kegelapan. Mereka terus melangkah, tetapi hutan tampaknya semakin membingungkan, dengan jalan yang semakin menyempit dan cabang-cabang pohon yang menjuntai menutupi pandangan. Saat mereka berlari, suara bisikan semakin jelas. Ardi merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang ingin menarik mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Rido, kita harus cepat. Jangan berhenti, teriak Ardi, berusaha mendorong sahabatnya untuk tetap bergerak. Rido hanya mengangguk lemah, tetapi tubuhnya semakin lemas. Setelah berjam-jam tersesat, mereka akhirnya menemukan sebuah desa kecil yang tampak lebih terang. Suara riuh dari kerumunan warga memberi mereka rasa aman sementara. Penduduk desa, sebagian besar orang tua, sedang berdiskusi tentang ritual keagamaan dan pentingnya menghormati makhluk halus. Ardi merasa bahwa mungkin ini adalah kesempatan untuk mendapatkan petunjuk dan menjelaskan keadaan mereka. Mereka mendekati kerumunan itu dengan harapan, tetapi saat mendengarkan pembicaraan, Ardi merasakan ketegangan di dalam dirinya. Beberapa penduduk berbicara tentang kekuatan alam dan makhluk gaib yang sering mengganggu daerah tersebut. Hati-hati, anak muda, di hutan ini, banyak yang tidak terlihat, kata seorang nenek sambil menatap Ardi dan Rido dengan mata tajam. Kau harus menghormati mereka, jika tidak, mereka akan mengambil yang kau cintai. Ardi menatap Rido, yang semakin tidak berdaya. Kita perlu bantuan, mungkin ada seseorang di desa ini yang bisa membantu kita, bisik Ardi penuh harap. Mereka mencari-cari, dan akhirnya menemukan seorang dukun tua yang dikenal di desa. Dengan rambut putih panjang dan jubah sederhana, dukun itu tampak bijaksana dan berpengalaman. Anak muda, apa yang membawamu ke sini? Tanya dukun itu dengan suara dalam yang tenang. Ardi menceritakan semua yang telah mereka alami, dari perjalanan mereka hingga peringatan dari kakek di masjid. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, tetapi wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Anakmu yang satu terpengaruh oleh kekuatan jahat. Kita harus melakukan ritual untuk membebaskannya sebelum terlambat. Ardi merasakan ketakutan yang mendalam. Apa yang harus kami lakukan? Tanyanya. Dukun itu menjelaskan bahwa mereka perlu melakukan persembahan dan ritual untuk menghormati makhluk halus yang mungkin telah mengganggu Rido. Kau harus membawa tumbal berupa benda berharga, dan melakukan ritual di tempat yang suci, katanya. Desakan waktu semakin terasa. Ardi dan Rido berusaha mencari benda berharga di sekitar mereka. Dengan cepat, Ardi melepaskan kalung yang diberikan oleh ibunya sebelum meninggal. Ini satu-satunya yang aku miliki, pikirnya, dengan hati yang berat. Rido, dalam keadaan bingung, hanya bisa melihat tanpa daya. Malam mulai merayap, dan saat mereka menuju lokasi ritual yang ditunjukkan dukun, Ardi merasa ada mata yang mengawasi mereka. Dari kegelapan, setiap langkah terasa lebih berat, dan suara bisikan kembali terdengar. Hati-hati, Ardi, jangan biarkan kegelapan itu menguasaimu,
pikirnya, berusaha menenangkan diri. Ketika mereka tiba di tempat yang ditentukan, suasana semakin mencekam. Dukun itu meminta mereka untuk duduk dan menyalakan dupa. Kau harus fokus, Ardi. Jangan biarkan pikiranmu terganggu, pesan dukun itu. Ardi menutup matanya dan berusaha berkonsentrasi, tetapi bayangan-bayangan gelap terus melintas dalam pikirannya. Tiba-tiba, Rido berteriak, "Ardi, ada sesuatu yang menarikku." Suara sahabatnya menggema di tengah malam, menciptakan ketegangan yang tak tertahankan. Ardi membuka matanya dan melihat Rido terjatuh, tubuhnya bergetar hebat. "Rido, bangun, ini tidak baik," teriaknya, sambil berusaha mengguncang sahabatnya. Dukun itu segera melakukan ritual, menyanyikan mantra-mantra kuno yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. Suasana semakin tegang, dan Ardi merasakan jantungnya berdegup kencang. Rido terkulai, dan Ardi merasakan betapa putus asanya situasi ini. Dalam hati, ia berdoa agar sahabatnya selamat. Di tengah ritual, bayangan hitam mulai muncul di sekitar mereka, menari-nari dan berbisik dengan suara yang menakutkan. Ardi merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Rido. "Kau harus bertahan, Rido. Kita bisa melaluinya," teriaknya, berusaha memberi semangat. Saat mantra terakhir diucapkan, suasana hutan menjadi hening sejenak. Rido tiba-tiba terbangun, tetapi matanya kosong, seolah ia tidak mengenali Ardi. "Rido, ini aku, jangan pergi," Ardi berteriak, mengulurkan tangannya. Rido tersenyum samar, tetapi di balik senyuman itu, Ardi merasakan ada sesuatu yang hilang. Saat itu, Ardi menyadari bahwa meskipun mereka berhasil melakukan ritual, dampak dari perjalanan ini mungkin lebih dalam dari yang ia duga. Ketegangan semakin terasa, dan Ardi tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Dalam kegelapan malam yang pekat, ia bertekad untuk melindungi sahabatnya dan menemukan cara untuk mengembalikannya seperti sedia kala. Namun, ia merasakan tekanan dari kekuatan gaib yang tidak terlihat, yang terus mengintai di belakang mereka, mengancam setiap langkah yang mereka ambil. Malam semakin larut saat Ardi dan Rido melangkah keluar dari lokasi ritual. Suasana hutan tampak lebih gelap dan mencekam daripada sebelumnya. Rido, meskipun tubuhnya sudah bangkit, masih tampak tidak sepenuhnya sadar, seolah ada bayangan yang mengikutinya, menghalangi cahaya harapan dari dalam dirinya. Ardi merasakan ketakutan yang mendalam, seolah ia sedang berjuang melawan kegelapan yang tak terlihat. "Rido, kau baik-baik saja?" tanya Ardi dengan suara bergetar, mengikuti sahabatnya yang berjalan pelan. Rido, yang tampak bingung, hanya mengangguk, tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa sesuatu masih mengganggunya. Ketidakpastian menambah beban di dalam hati Ardi. Ia tahu bahwa meskipun mereka berhasil melakukan ritual, dampak dari perjalanan ini mungkin lebih dalam dari yang ia duga. Ketika mereka melanjutkan perjalanan menuju desa, suara bisikan kembali terdengar. Ardi menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan yang gelap dan sunyi. "Kita harus segera keluar dari sini, Rido." "Ini tidak baik," kata Ardi, berusaha menenangkan diri. Namun, Rido tampak seperti terjebak dalam pikirannya sendiri. Matanya kosong dan jauh. Akhirnya, mereka sampai di desa kecil yang sebelumnya mereka lewati. Namun, suasana desa itu terasa berbeda. Penduduk yang biasanya ramah tampak cemas, wajah-wajah mereka dihiasi oleh ketakutan dan kebingungan. Ardi dan Rido dikelilingi oleh kerumunan orang-orang yang berbisik, menatap mereka dengan tatapan mencurigakan. "Anak muda, apa yang kalian bawa dari hutan?" tanya seorang lelaki tua, suaranya serak. Ardi merasakan ketegangan di udara, dan hatinya berdegup kencang. "Kami hanya ingin kembali ke rumah," jawab Ardi, berusaha terdengar tenang. Namun, lelaki tua itu menggelengkan kepala. "Kau tidak mengerti, anak muda. Kegelapan telah mengikuti kalian. Ada sesuatu yang tidak baik terjadi." Mendengar kata-kata itu, Ardi merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menatap Rido, yang kini tampak semakin gelisah. "Rido, kita harus pergi dari sini,"
ujarnya, tetapi Ridho tampak terdiam, tidak merespons. Ardi merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Ridho, bangunlah. Kita tidak bisa tetap di sini. Desakan Ardi membuat kerumunan orang-orang semakin cemas. Tiba-tiba, Ridho berteriak, "Ardi, mereka datang." Suara sahabatnya menggema di antara kerumunan, seolah mengundang makhluk gaib yang selama ini mengintai mereka. Ardi berbalik, dan saat itu juga, ia melihat bayangan hitam meluncur dari hutan, menyelimuti desa dalam ketakutan. Penduduk desa mulai panik, berlari ke sana kemari, mencari tempat berlindung. Ardi menarik Ridho, berusaha menjauhi bayangan itu, tetapi Ridho tampak terjebak dalam pesona kegelapan, seolah ia tidak bisa melawan. "Ridho, kita harus pergi," teriak Ardi, berusaha menariknya. Saat bayangan hitam semakin mendekat, Ardi merasakan sebuah kekuatan menariknya ke arah kegelapan. Ia berusaha melawan, tetapi semakin keras ia berjuang, semakin kuat pula tarikan itu. Di tengah kepanikan, Ridho berbalik dan melihat Ardi. Aku tidak bisa pergi, Ardi," katanya dengan suara penuh kesedihan. Ekspresi wajah Ridho berubah, seolah ia telah kehilangan sebagian dari dirinya. "Jangan, Ridho, ingat semua yang kita lalui. Kita bisa melawan ini." Ardi berusaha mengingatkan sahabatnya. Namun, Ridho tampak semakin terpikat oleh kegelapan, seperti ada suara yang memanggilnya dari dalam. Ardi merasa putus asa, dan saat itu ia menyadari bahwa kegelapan telah merusak jalinan persahabatan mereka. Dukun tua yang mereka temui sebelumnya muncul di tengah kerumunan, berusaha menghalau bayangan itu dengan mantra yang ia lantunkan. "Anak muda, kau harus melawan. Ingat niat baikmu," teriak dukun itu, suara penuhnya meledak dalam kegelapan. Ardi merasakan dorongan untuk melawan, tetapi bayangan itu semakin menebal, mengancam untuk menelannya. Akhirnya, dalam puncak perjuangan, Ardi berteriak, "Ridho, ingat semua kenangan kita. Kita adalah sahabat. Jangan biarkan kegelapan mengambilmu." Suara Ardi menggema di sekeliling, dan seolah ada sesuatu yang bangkit dalam diri Ridho. Wajah sahabatnya tampak berjuang melawan, tetapi bayangan itu semakin kuat. Dengan segenap kekuatan, Ardi berlari menuju Ridho, memegang tangannya erat. "Kita bisa melaluinya bersama," teriaknya. Saat tangan mereka bersentuhan, Ardi merasakan cahaya yang memancar dari dalam diri mereka, seolah jalinan persahabatan mereka menjadi kekuatan melawan kegelapan. Namun, dalam momen itu, bayangan hitam mengeluarkan pekikan mengerikan, dan kegelapan itu berusaha menarik Ridho kembali. Ardi merasakan tarikan yang sangat kuat, dan saat itu, ia tahu bahwa jika mereka tidak segera berjuang, Ridho akan hilang selamanya. Dengan segala tenaga yang tersisa, Ardi menarik Ridho, tetapi tarikan itu terlalu kuat. Akhirnya, dalam tragedi yang tak terhindarkan, Ridho terlepas dari genggaman Ardi dan ditelan oleh kegelapan. Ardi jatuh tersungkur, terkejut dan hancur. Suasana desa berubah menjadi sunyi, semua orang terdiam menyaksikan kehampaan yang terjadi. Ridho, sahabatnya, telah pergi selamanya. Ardi terjebak dalam kesedihan dan penyesalan, tidak tahu harus berbuat apa. "Ridho, maafkan aku," bisiknya, air mata mengalir di pipinya. Kegelapan kini tidak hanya mengintai, tetapi juga menyelimuti hatinya. Dukun tua mendekat, meletakkan tangan di bahu Ardi. "Anak muda, ingatlah bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Kau harus melanjutkan hidupmu dan belajar dari pengalaman ini," katanya dengan lembut. Ardi tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup, meskipun rasa sakit dan kehilangan akan selalu menghantuinya. Saat matahari terbit, Ardi berdiri di tepi hutan, menatap tempat di mana Ridho hilang. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak melupakan sahabatnya dan untuk selalu menghormati kekuatan yang ada di dunia ini. Dengan hati yang hancur, ia melangkah pergi, membawa kenangan dan penyesalan yang akan selalu bersamanya. Akhir cerita ini mengajarkan bahwa mencari kekayaan dan kekuatan melalui cara yang tidak benar dapat membawa kehampaan dan kehilangan yang mendalam. Ardi, dengan segala penyesalan, berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik,
meskipun bayangan ridho akan selalu menghantuinya.